Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kita masih dapat berjumpa melalui acara ini, yaitu acara Sapaan Kata hari ini. Pada saat ini saya ingin menyampaikan suatu renungan dengan judul Tulus atau Ketulusan. Tulus atau ketulusan merupakan salah satu nilai kehidupan yang baik dan mulia, sehingga firman Tuhan pun sering mengajar kepada kita dan menekankannya agar umat yang percaya kepadanya berusaha untuk memiliki ketulusan di dalam hidupnya. Tulus dan ketulusan ini dapat diterapkan dalam dua kondisi. Yang pertama adalah ketulusan motivasi dan yang kedua adalah ketulusan hati. Ketulusan motivasi itu maksudnya motivasi yang mendorong seseorang melakukan suatu pekerjaan yang baik dengan tulus motivasinya, yaitu tanpa mengharapkan balasan atau imbalan. Apakah balasan dan imbalan yang bersifat material ataupun balasan dan imbalan yang bersifat non-material. Saudara, beberapa contoh orang yang melakukan pekerjaan yang baik tetapi tidak disertai dengan ketulusan, yaitu dengan mengharapkan adanya imbalan, baik itu material maupun non-material. Tentu dapat dengan mudah kita temukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Misalnya dalam bidang bisnis berlaku modal sekecil mungkin untuk mendapat keuntungan sebesar mungkin. Dan yang terkait dengan pelaksanaan profesi masing-masing kita, setiap menjalankan kebaikan sesuai dengan profesi, setiap akhir bulan, wajar setiap orang itu mengharapkan untuk mendapat imbalan yang sepadan. Contoh imbalan yang diharapkan selain material tetapi non-material, misalnya untuk mendapat imbalan berupa kekuasaan dan jabatan. Ini biasanya terjadi dalam bidang politik, saudara. Manakala ada seorang politisi menunjukkan kebaikan kepada masyarakat, meninjau mereka, memberikan bantuan sembako, dilakukan setiap 5 tahun sekali. Tentu dengan motivasi agar orang yang menerima kebaikan itu agar memilih dirinya sebagai seorang pemimpin. Begitu pilkada dan pemilu selesai, kebaikan itu tidak pernah dilakukan kembali. Dan biasanya itu rutin setiap 5 tahun sekali. Demikian juga dalam kehidupan beragama, bisa juga orang yang melakukan praktek keagamaan, Kristus menyoroti adanya motivasi yang tidak tulus. Misalnya di dalam pengajaran Kristus pada kitab Matius, Matius pasalnya yang ke-6 ayat 1 dan 2 itu dalam hal memberikan sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Demikian juga dalam hal berdoa, di ayat yang ke-5, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Dan juga ayat yang ke-16 dalam hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat mereka yang sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Saudara, itu contoh
ketidaktulusan motivasi dalam praktek agama, memberi sedekah, dalam hal berdoa, ataupun dalam berpuasa. Yang dicari oleh orang-orang yang dikritik oleh Kristus ini ketika mempraktekkan kewajiban agama adalah supaya dilihat dan dipuji orang. Nah, sebaliknya saudara-saudara, orang yang melakukan pekerjaan baik, ya, melakukan pekerjaan baik dengan ketulusan motivasi, ya, itu motivasi adalah suatu dorongan atau alasan yang membuat seseorang itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu, ya. Itu ada dua aspek. Motivasi yang tulus bisa karena, ya, melakukan suatu bantuan, pekerjaan baik, pelayanan itu karena, ya. Dan yang kedua adalah supaya, ya. Misalnya dalam hal kita memberikan persembahan syukur, memberikan pelayanan, menolong orang lain, ya, itu motivasi yang tulus adalah motivasi karena Tuhan sudah memelihara kehidupan kita. Karena Tuhan telah memberikan berkat yang berlimpah, karena Tuhan mengendaki kita agar menjadi orang yang peduli dan bertolong-tolongan menanggung beban sesama saudara seiman. Saudara yang saya kasih, itulah contoh praktek motivasi yang tulus karena Tuhan yang memampukan. Karena Tuhan telah mengampuni dosa kita, maka kita harus juga hidup saling mengampuni. Karena Tuhan sudah memberikan oleh Roh Kudus-Nya berbagai karunia-karunia pelayanan, disitulah kita harus melakukan pelayanan itu dengan sungguh-sungguh dan dengan ketulusan motivasi. Namun demikian juga bisa ketulusan itu terbangun dengan motivasi supaya, tapi bukan supaya saya mendapat keuntungan-keuntungan pribadi, mendapat balasan dari orang lain, tetapi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya hidup kita menjadi bermakna, supaya orang lain itu juga diberkati oleh Tuhan dan bersama dengan kita memuliakan Bapa di surga. Alasan motivasi supaya ini saudara atau agar ini yang termasuk praktek ketulusan dapat kita baca di dalam Matius 5 ayat 14 dan ayat 16. Kamu adalah terang dunia. Kemudian ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kemudian yang kedua saudara, ketulusan juga bisa berkorelasi dengan kondisi hati, yaitu ketulusan hati seseorang. Contohnya ada di dalam diri Yusuf. Matius 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Yusuf sebenarnya punya maksud untuk menceraikan istrinya dengan melaporkan kepada masyarakat bahwa ada indikasi perselingkuhan atau perzinahan yang dilakukan oleh tunangannya. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Yusuf karena dia dikatakan memiliki hati yang tulus, ya, memiliki hati yang tulus atau tulus hati. Orang yang memiliki tulus hati seperti Yusuf ini artinya orang yang memiliki hati yang baik. Ya, kalau mengambil keputusan itu tidak punya niat ataupun tidak punya rancangan untuk mencelakai orang lain, untuk menjatuhkan orang lain, untuk membuat orang lain menjadi malu dan seterusnya. Itu adalah contoh daripada ketulusan hati. Demikian juga di dalam hal yang lain, orang yang melakukan kebaikan, melakukan pelayanan, memberi bantuan kepada banyak orang, ya, kalau memiliki ketulusan hati, ya, semua itu dilakukan dengan hati yang baik, dengan hati yang murni dan bersih. Bersih dari apa? Bersih dari iri dan dengki. Bersih dari apa? Bersih daripada niat untuk mencurangin orang lain. Memiliki hati yang licik, memiliki hati yang jahat, itu dibuang jauh-jauh dari orang yang melakukan kebaikan dengan hati yang tulus. Saudara yang saya kasih, saya percaya menerapkan itu tidak mudah. Kenapa? Karena kita masih memiliki banyak kebutuhan, kita masih memiliki kelemahan-kelemahan manusiawi. Sehingga memang lebih mudah untuk mengatakan dan mengajarkan daripada menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari.
Kita masih memiliki kelemahan, kita masih memiliki kebutuhan dalam hal mendapat pengakuan dari orang lain, kebutuhan untuk dihormati, kebutuhan untuk dipuji. Siapa yang yang dapat memungkiri akan hal itu? Namun demikian, sebagai umat yang percaya kepada Kristus, umat Kristen, hendaklah kita terus belajar dan berusaha, berlatih terus-menerus agar melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam pekerjaan Tuhan maupun kebaikan terhadap sesama kita. Kita lebih mengedepankan ketulusan motivasi dan ketulusan hati. Itulah yang berkenan bagi Allah. Ketulusan motivasi, Tuhan menghendaki kita untuk berbuat baik kepada siapapun, karena Tuhan selalu baik kepada kita. Dan kebaikan yang kita lakukan bersumber dari hati yang baik. Apapun yang kita lakukan dan kita putuskan, tidak ada sedikit pun niat jelek, niat buruk, niat jahat kepada orang-orang di sekitar kita. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita melakukan kebaikan yang dikehendaki Allah dengan ketulusan motivasi dan ketulusan hati. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur kepada Tuhan yang memberikan kehidupan kami berkat pemeliharaan, tetapi juga berbagai talenta atau kemampuan untuk melakukan berbagai kebaikan. Supaya dengan kebaikan itu orang-orang diberkati oleh Tuhan, hidup kami bermakna, nama Tuhan dipermuliakan, mengenapkan apa yang Tuhan firmankan, bahwa hidup kami adalah terang dunia yang harus bercahaya melalui perbuatan-perbuatan baik, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya Roh Kudus, mampukan kami agar di dalam kehidupan ini menjalankan kebaikan yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan ajarkan, kami melakukannya senantiasa dengan ketulusan motivasi dan ketulusan hati. Walaupun tidak selalu mudah, namun kami membuka diri untuk selalu Tuhan ajar dan Tuhan ingatkan, dan agar kami melakukan kehendak-Mu. Berkatilah umat-Mu dalam melakukan kebaikan, dan para pelayan-pelayan Tuhan dengan kapasitas masing-masing dan fungsi yang berbeda-beda. Kiranya Tuhan memberikan urapan Roh Kudus-Mu dan kelancaran dan pimpinan, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah umat-Mu, baik mereka yang sudah sembuh dari sakitnya maupun yang dalam pemulihan. Mereka yang tetap sehat, kiranya Tuhan terus berkati kesehatannya. Demikian juga untuk pelaksanaan ibadah secara onsite yang sudah dilakukan oleh beberapa gereja tertentu. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi mereka. Dan mereka yang masih menunggu waktu yang tepat, kiranya Tuhan juga memberikan keteguhan hati, kesabaran dan hikmat. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah doa yang sederhana ini. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus dan memuliakan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sampai bertemu kembali dalam kesempatan yang akan datang. Tetap sehat dan ceria di dalam Tuhan. Amin.